mungkin view-nya akan kita lihat, shadow-nya kita kasih ambient aja, kemudian ground shadow, refleksnya kita perlihatkan, view-nya kita perspektif ya supaya terlihat bagus ya. Oke, ini saya putar, ini saya kasih 4 kali play. Oke, dia akan memutar sebanyak 10 kali dengan stepnya 4 derajat per detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini, dan selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih atas dukungannya. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial meneruskan tutorial saya yang sebelumnya, yaitu menggambar dengan menggunakan Autodesk Inventor. Yang kali ini adalah menggambar untuk assembly. Assembly itu adalah menggabungkan part-part yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin yang kemarin saya untuk tutorial 1 dan 2 dan 3-nya mungkin gambarnya tidak sesuai dengan ini, karena saya hanya menjelaskan tentang extrude dan lain-lain. Yang kali ini saya sudah pernah menggambar, ini adalah bearing house. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menggabung menggunakan bearing house, menggabung ke bearing house ini. Untuk bisa view ini bagus ya, untuk view ini kita bisa hanya dengan menggunakan ini untuk file assembly ya. Kita nyalakan aja shadow, reflection, ground, dan ray tracing, sudah bagus, menjadi gambar seperti realistik ya. Ini saya matikan aja karena mungkin akan berat ya visualnya. Kita pakai untuk menggambar aja. Mungkin file ini tidak saya tutup, tapi saya akan membuat file baru. Saya save aja dulu. No, cancel. Saya bikin file baru aja, Control New. Ini saya ketik Control N ya, atau bisa juga File New, kemudian tabelnya seperti ini. Kalau teman-teman membukanya di sini, biasanya ini untuk metrik ya. Kita pakai yang di sini aja. Ini tadi adalah imperial atau inch, kita pakai yang metrik aja. Kemudian bikin file standar milimeter ini, IAM ya. Ini adalah untuk partnya, ini untuk assembly, ini untuk breakdown, mungkin untuk tutorial berikutnya. Yang kali ini saya akan membuat file assembly. Saya klik di sini, create. Saya save as dulu. Ini file yang saya tadi, ini saya buat aja namanya pakai bahasa Indonesia, rumah bearing. Save. Nanti mungkin akan saya delete karena ini gambar kerja saya ya. Kemudian kita setelah membuat file assembly-nya, kita akan menggabungkan file-file yang sudah kita buat. Kita memasukkan file, saya jelaskan ini dulu. Jika place ini memasukkan file part yang kita sudah buat. Kemudian kalau ini place content center, ini dari bawaannya Autodesk Inventor, ini banyak ya, ada baut, ada bearing, dan lain-lain. Kemudian ini kalau kita memasukkan dari file AutoCAD, ini iLogic itu file parametrik yang kita buat sendiri dengan iLogic. Mungkin nanti saya akan buat tutorial tersendiri, tapi kali ini saya akan membuat assembly yang standar aja dulu. Saya akan memasukkan file yang sudah saya buat dulu. Saya klik ini place, kemudian saya cari untuk bearing house ini masih acak ya, saya masukkan di sini aja supaya terlihat. Oke. Ini masih bisa saya gerakkan.
dan ini tidak bagus untuk kita membuat assembly, nanti dia akan geser ke sana kemari. Jadi seperti terlihat, ini saya akan perlihatkan, ini adalah origin dari file assembly yang saya buat, yaitu rumah bearing. Ini saya view aja, mungkin saya akan agak sering salah ya, karena untuk view visibility ini kalau saya pakai FreeCAD biasanya saya langsung pakai spacebar, sedangkan di sini harus saya klik kanan kemudian visibility baru terlihat. Kemudian originnya ini saya perlihatkan posisinya ada di sana, jadi dia tidak posisi di sini ya. Sebaiknya kita samakan aja originnya ini, file ini dengan origin rumahnya, yaitu rumah bearing. Bisa dengan secara manual, saya klik di sini assembly, klik di XY, kemudian saya masukkan di sini XY, kemudian saya gabung yang ini ke sini, kemudian yang ini ke sini. Bisa dengan cara manual seperti ini. Tetapi bisa juga kalau kita mau menggunakan ini, saya del aja, ini saya gerakkan di sini. Bisa juga dengan menggunakan ini. Kalau teman-teman belum keluar ini ground and root, bisa dipilih, kita cari sini. Saya klik di sini ground and root, saya klik. Kalau ini kebetulan sudah pas, yang di luarnya adalah ground and root ya, atau saya klik di sini. Kemudian saya colok di sini. Kalau ini ground at origin juga bisa sini. Oke, nah dia langsung masuk ke origin. Ini sudah tidak bisa saya gerakkan, ini saya matikan aja visibility-nya. Nah, ini sudah tidak bisa saya gerakkan. Jadi tinggal kita klik sini ground at origin, dia sudah masuk. Kemudian kita masukkan file yang kedua, yaitu as atau shaft. Ini saya masukkan, saya taruh di sini. Maaf, ini tadi sudah klik 2 kali ya. Kemudian saya masukkan part yang berikutnya juga, ini shock spacer ini 1, 2. Oke, saya akan menggabung ini ke sini. Ini bisa saya gabung langsung ke sini dengan cara constraint ini. Kalau tadi kita pakai ini, dia akan namanya automatic ya. Saya bisa masih milih di sini atau automatic sini. Saya klik di sini, saya klik di sini, dia secara otomatis memilih secara sesuai dengan random ya. Tapi saya akan menggabung ini dengan menggunakan constraint yang ini, atau bisa juga dengan yang tadi ini. Kita pilih yang ini mate, supaya connectnya pada senternya as ini dengan ini. Saya klik di sini, kemudian saya klik di sini, dia masuk. Tetapi ini bisa tetap memutar, ini bisa juga saya geser ke sini. Nanti supaya bisa kita putar untuk membuat semacam simulasi ya. Kemudian saya akan memasukkan ini ke as ini, tapi posisi di dalamnya rumah bearing ini. Ini saya visibility-nya saya tutup dulu. Kemudian saya mau menggabungkan ini ke sini, bisa dengan menggunakan ini. Kalau saya klik ini, kita bisa memilih salah satu ya. Klik di sini, kemudian di sini ada pilihan selection-nya. Karena ini adalah lingkaran ya, saya ulangi. Constraint. Di sini ada insert sesuai dengan gambarnya ya. Ini adalah untuk menggabungkan gambar yang bentuknya basicnya adalah silinder. Di sini ada pilihan 2. Kemudian ketika saya klik di sini kita disuruh memilih first selection, seleksi yang pertama, yaitu saya mau memasukkan ini ke dalam sini.
Nah, ini sudah masuk. Kalau kebalik, kita klik di sini, dia arahnya akan berubah ya. Apply. Ini kalau kita mau secara manual dengan constraint ini. Bisa juga kalau kita pakai assembly ini langsung yang otomatis ya. Kita klik pas lingkaran sini. Ketika saya klik di sini, dia langsung otomatis masuk sesuai dengan, karena saya kliknya tadi pas pinggirnya atau garis pinggirnya lingkaran, dia otomatis memilih constraint yang lingkaran. Tapi karena ini arahnya terbalik, saya pilih yang ini, finish. Nah, ini sudah benar, sudah masuk. Kemudian saya akan membuat bearing ya, seperti di sini. Ini ada bearingnya. Bearing ini serinya adalah ini, saya dekatkan dulu, SKF 6309. Oke. Saya bisa manual dengan memasukkan dengan content center ini. Saya mencari yang deep groove ball bearing. Kalau mungkin teman-teman belum memilih, harus di sub ini dulu, kemudian bearing, pilih bearingnya, ball bearing, kemudian deep groove ball bearing, saya pilih ini. Kemudian bisa dicari di sini. Kalau terlalu banyak, teman-teman mau pakai yang JIS, langsung klik aja yang JIS. Di sini akan keluar. Pilih hanya yang JIS. Di sini ada banyak ya. Ini SKF. Kemudian kalau ini saya klik 2 kali, klik OK. Di sini kita bisa memilih langsung, kita dekatkan seperti di sini. Nah, ini dia akan memilih bearingnya sendiri. Nanti bisa juga kita rubah. Ini saya place dulu ya. Kemudian nempelnya di sini, finish. Dia akan masuk sesuai secara otomatis ya. Kemudian kita bisa ubah ukurannya, change size. Nah, di sini ada pilihan banyak. Mungkin kalau kita sudah tahu tadi pilihannya adalah yang tadi, nanti bisa cari, teman-teman bisa cari sendiri ya. Ini saya mau memberitahu untuk cara yang berikutnya, yaitu dengan cara yang otomatis. Saya visibility-nya saya perlihatkan lagi untuk rumah bearingnya. Kemudian saya mau membuat gambar supaya terlihat terpotong ya. Bisa diklik di sini di view, kemudian help section view. Saya mau pilih potongannya di sini. Oke, finish. Dia seperti terpotong ya. Saya akan membuat bearingnya di sini. Saya masuk ke assembly sini, bukan assembly, ke design. Kemudian di sini ada banyak pilihan ya. Ini ada V-pad, K ini berarti spay. Kemudian O-ring banyak ya. Oke, saya akan masuk ke bearing aja langsung supaya nggak terlalu panjang videonya. Di sini ada angular kontak ball bearing, ini secara otomatis dia milih ke sini ya. Kalau mau langsung kita rubah ke sini, deep groove ball bearing. Kemudian JIS SKF, umpama kita mau mencarinya yang SKF ya. Kemudian di sini ada parameter. Untuk di sini ketika saya klik from to, ini maksudnya adalah diameternya. Diameter OD seperti yang terlihat di sini. Ini adalah menunjukkan diameter luarnya dari bearing. Kita klik di sini cylindrical face. Berarti kita disuruh memilih cylindrical face ya, permukaan yang bulat. Kemudian saya klik di sini. Nah, ini secara otomatis dia menghitung sendiri ya, 100 ke 100. Kemudian saya mau rubah ini measure, di sini. Kemudian saya klik lagi cylindrical face. Kemudian saya klik di diameter dalam bearingnya adalah diameter dari shaft ini. Saya klik di sini. Nah, ini sudah menghitung ya, 45. Kemudian tebalnya saya akan memilih
dari yang ke 20 sampai 60 kita coba aja, apakah nanti akan keluar. Ini kalau ini saya, oh ya sebentar, kemudian ini adalah untuk memilih permukaannya, dia akan menempel di sisi mana. Ketika saya klik di sini, dia akan menempel di sini. Saya tambahkan dari depan, ini saya pindah karena ini tadi adalah menghadap ke sini ya, harusnya ke sana. Saya klik ke sana. Oke, sudah. Kemudian kita pilih untuk kodenya sudah benar, untuk apa serinya. Ini saya klik lagi, coba ini karena kok berubah lagi, ini saya klik. Oke, kita cari yang SKF. Oh ternyata ini saya harus nyari di sini lagi ya, 6309 tadi harusnya ya, 100 145 45. Mungkin kita pakai yang oke, sini saya ganti aja ke angular ball bearing. Nah di sini supaya semuanya terlihat ya, mungkin ada yang enggak terlihat tadi. Saya cari yang JIS, saya scroll ke atas sebentar, ini pakai yang 20. Oke, SKF, kita cari yang SKF angular kontak. Oh ini salah, kontak ball bearing ya, saya belum ganti tadi. Deep groove ball bearing. Oke, nah ini langsung keluar ya, 6309 yang merek BS, kemudian BS SKF RS1 di sini sudah keluar, atau langsung SKF single row ball bearing 6309. Oke, kita klik ini. Kemudian baru kita oke. Nah ini sudah masuk, bearingnya sudah masuk ya di sini. Ini masih bisa saya gerakkan. Kemudian kita lakukan untuk bearing yang kedua. Di sini memang harus hati-hati ya untuk memilihnya, bisa kelewat. Kemudian saya klik bearing lagi, cylindrical face. Saya klik di sini dulu, cylindrical face. Saya pilih yang ini. Kemudian untuk yang kedua ini saya pilih ID-nya. Kemudian ini dari 20 ke 60 supaya enak carinya ya. Kemudian saya ganti bearingnya ke deep groove ball bearing. Nah di sini kemudian kita tempelkan di sebentar, di sini posisinya supaya enggak terbalik, kita flip. Oke, sudah. Kemudian kita pilih yang SKF single row ball bearing ini. Oke. Nah ini sudah masuk ya, bearingnya sudah masuk. Kemudian kita akan memasukkan untuk part berikutnya. Kita lihat seperti di sini adalah tutupnya ya, tutup ini aja dulu, gasket ini kita masukkan. Saya kasih nama ring ya. Mungkin kalau teman-teman menggambarnya hafal namanya, nggak perlu melihat seperti ini. Ini saya akan masukkan ring, saya keluarkan aja ke sini. Ini tadi saya coba di content center ya, saya kembalikan ke place yang manual, place, kemudian masukkan ring. Ini 1 2, tadi sudah saya klik, ini sepertinya dia di pas perpotongan ini ya, jadi dia nggak terlihat. Saya view-nya saya perlihatkan utuh lagi. Oke, kemudian ini saya masukkan, saya pilih yang otomatis saja, ke assembly, kemudian relationship assembly ini saya pilih yang sisi sana.
kemudian saya pilih ke bearingnya supaya dia menempel di bearing ya, finish. Kemudian yang ini juga saya pilih yang ini, assembly, klik di sini, kemudian saya pilih pas di sebentar, ini saya cancel dulu, saya tarik keluar supaya mudah yang memasukkannya. Insert, kemudian klik di lingkaran bearingnya sini, kemudian finish. Nah, ini sudah menutup ya, ini masih bisa saya keluar masukkan. Kemudian saya tutup bearingnya, masukkan ke tutup bearing ini, saya masukkan 2 langsung, tetapi di dalam tutup bearing ini ada oli seal ya, ada kak sealnya lagi, karet, saya masukkan juga. Karetnya saya kasih nama ini seal dalam 1, 2, ini langsung aja saya masukkan sini supaya mudah, nanti dia ketika masuk langsung ikut ketutup ini saya masukkan juga ke sini. Oke, dia sudah masuk ya. Kemudian sebentar, viewnya saya perlihatkan di sini. Saya mau enak dari sini ya, saya menutup ke sini. Sebentar, lebih bagus. Oke, saya tutup dulu aja. Assembly, klik di sini, kemudian ini hati-hati ya, kalau kita ada ini chamfer di sini, jangan sampai salah klik yang di luar, harusnya yang di sini. Kemudian finish, ini sudah menutup. Kemudian yang ini juga mau saya tutupkan ke sana langsung, jangan sampai salah. Finish, ini sudah menutup. Oke, saya akan kasih borong ke gambar potongan lagi, masuk ke view, kemudian kita pilih ini 3/4 section view, kemudian saya potong arahnya yang mendatar, kemudian yang tegak. Ini oke. Di sini terlihat ya, kita masih bisa geser-geser. Kita coba aja, harusnya ada gap ini antara seal ini dengan tutupnya ini, pasti tidak akan mepet, karena kalau mepet akan putarannya pasti akan berat. Ini saya finish, di sini pasti ada jaraknya. Oke, ini di sini ada jarak ya, berarti benar. Saya kasih ada sini tadi ring ini, yang terakhir insert ini, jarak antara ini dan ini adalah 0, saya kasih jarak 0,5. sekarang enter. Nah, ini sudah ada jarak ya, 0,5. di sini juga ada jarak, mungkin agak beda sedikit, 0,5 juga. Sebetulnya terlalu jauh ya kalau 0,5 ya, mungkin 0,1 aja. Oke, ini sudah, jaraknya sudah bagus. Kemudian saya akan memasukkan part yang berikutnya adalah oli seal yang di luar sini. Saya masukkan ini, saya kasih nama seal luar, klik open, saya masukkan sini ke sini. Oke, ini adalah, kalau kita lihat posisinya di sini ya, berarti ini yang sisi menempel di sini. Oke, saya akan masukkan lagi assembly, dari sini ke lingkaran yang ini, saya keluarkan. Nah, ini sudah benar. Finish,
kemudian yang ini saya masukkan ke sini, saya balik. Sebentar, ini ada yang agak, ini harusnya agak keluar ke sini ya. Yang benar ini adalah harus mepet ke sana, jadi ini supaya pas. Sebentar, ini sudah nempel benar. Ini ada rongga. Oke, ini saya akan constraint yang ini saya del aja. Ini kemarin saya gambarnya berarti agak miring sedikit ya. Oke, saya tempel yang ini aja, ini ke sini, finish. Oke, dia sudah menempel. Oh, ini yang salah di sini. Ternyata saya menempelkannya salah klik yang di sini ya. Oke, ini memang harus hati-hati supaya tidak salah ya. Saya akan hidden yang ini, file yang ini saya hide dulu, visibility. Oke, ini sepertinya tadi saya waktu menempel pertama kali salah tempatnya ya. Nah, ini terlihat birunya di sini. Coba saya klik untuk yang sisi kedua, saya ganti sini. Oke, save. Agak ada error ya. Oke, sudah menempel. Yang error tadi mungkin jarak ininya. So, ini kita coba cek ya. Yang error adalah yang di sini ini. Oke, ini saya del aja dulu. Oke, kita cek semuanya sudah benar. Oke, ini sudah masuk, ini sudah masuk. Kita tampilkan lagi untuk rumah bearingnya. Ini masih bisa saya gerakkan lagi ya, karena tadi ada error sedikit. Oh, ini kebalik saya, makanya tadi ada error. Oke, saya undo dulu daripada mencari. Nah, ini saya undo lagi sekali lagi. Ini oke, yang keduanya adalah saya pindah ke sini, cuma arahnya pakai yang ini. Oke, jadi nggak ada error ya. Tadi saya pilih yang ke dalam, tapi ini arahnya dia menghadap ke sana, jadi dia error. Ini sudah sesuai. Kemudian saya mau view yang ini, saya visibility-nya saya klik lagi. Oke, ini sudah bagus ya. Nah, enaknya kalau gambar 3D itu ketika ada kesalahan dia terlihat ya. Tadi ini agak nongol, ini sudah sesuai karena tadi saya memasukkan ininya salah ya, kurang menempel. Saya kira gambar saya salah, ternyata waktu menempelkan tadi harusnya dari pinggirnya ini menempel di sini tapi masuk ke sini. Ini saya klik aja, saya cari filenya yang ini tadi. Nah, ini biru-birunya sudah benar ya. Oke, ini sudah selesai untuk visibility-nya. Oke, sekarang saya akan membuat baut ya. Ini tadi masih bisa saya putar. Oke, saya akan menampilkan untuk potongan yang separuh aja, view, pakai view yang separuh aja, yes. Kemudian sebentar, saya tutup dulu aja. Oke, kemudian saya klik yang separuh dari sini, kemudian saya geret supaya terlihat posisi bornya ya. Ah, ini bornya terlihat.
di sini, finish di sini, maksudnya bor ini masih agak miring ya untuk apa namanya, tutup bearingnya ini. Jadi ini saya mau luruskan ke sini, pakai yang ini aja, constraint supaya as ke as ya, center ke centernya sini, apply. Kemudian yang ini juga, yang sini ke sini, apply. Oke, ini sudah nggak bisa berputar. Oke, nah kemudian ini belum saya pasang ya, ini ada satu part lagi yang kurang. Ini tutup oli, saya kasih 2 kali, langsung saya masukkan. Kemudian supaya terlihat ya, ini saya assembly lingkaran ini, sebentar, salah. Oh ya benar, ini ke sini, kemudian yang tutup satunya tadi mana, ini kita masukkan juga ke sini. Oke, ketik home. Kemudian saya mau membuat untuk bautnya, saya tidak mau menggunakan cara manual ya, karena kalau kita pakai Autodesk Inventor, bisa save dulu, yes to all. Oke. Mungkin file saya akan double nanti ya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk tutorial karena partnya tidak terlalu banyak, jadi nggak masalah. Kemudian masuk ke desain lagi, kemudian ini bolt connection, saya klik. Sebenarnya bisa juga pakai manual yang seperti tadi ya, waktu bearing kita bisa memasukkan dengan place from content center, tapi saya lebih suka pakai ini yang otomatis aja, bolt connection. Di sini sudah terlihat concentric, ini saya klik di sini aja. Start plane, ini berarti apa namanya, awal dari bautnya di mana, permukaannya di sini. Kemudian circular reference, berarti ini ada lubangnya yang akan saya gunakan untuk menentukan lubangnya. Oke. Kemudian terminationnya ini, oke, saya akan langsung buat 4 aja, jadi saya klik lagi beberapa kali. Sirkularnya klik, oke. Ini sudah ada 4 circular reference ya. Kemudian termination adalah posisi terakhir dari baut yang akan kita masukkan. Klik, tadi berarti sudah keklik ya, saya tampak depan aja supaya terlihat. Di sini aja nggak apa-apa. Oke, ini sudah sesuai ya, berarti tadi start plane awalnya, kemudian circular reference ini lubangnya. Kalau ini kemarin saya convert dari FreeCAD ya, jadi lubangnya ini, filenya ini bentuknya adalah solid ya, tidak dari part assembly ya, dari part inventor asli ya. Kalau sebenarnya ini adalah dari inventor asli, lubangnya ini bentuknya array. Saya klik satu ini langsung masuk ke semuanya, karena ini dari file FreeCAD, jadi saya manual satu-satu, jadi sama aja. Kemudian start plane dari sini, kemudian sirkularnya ada 4 posisinya tadi, kemudian termination yaitu arahnya kemana di sini. Kemudian di sini ada pilihan klik to add a fastener. Jadi kalau kita klik sini untuk menambahkan fastener bautnya, saya klik. Nah, di sini ada pilihan. Saya mau pakai yang kepalanya adalah seperti yang di contohnya tadi. Saya klik all aja dulu.
pakai ISO aja bautnya sebenarnya. Saya klik lagi, agak loading ya, karena ini saya merekam plus kerja inventor memang agak berat ya. Nah, ini sudah masuk ya, ISO yang kunci L. Di sini langsung mendetek M6 ya, karena lubang ini adalah untuk M6. Kemudian setelah baut ini bisa kita pendekkan. Oke, ini bisa kita pendekkan karena ini kepanjangan ya, tidak sesuai dengan bor kita. Ini kita pendekkan. Kemudian saya akan menambah ring plat. Untuk di ISO ini saya pakai yang ring platnya adalah pakai JIS saja. JIS ring platnya pakai yang ini. Oke, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini langsung muncul bautnya. Kemudian kita lakukan untuk yang berikutnya, satunya ya, bolted connection, start plane, permukaan awalnya, kemudian circular reference, klik 1, saya klik lagi, 2, klik lagi, 3, kemudian ini. Oh ya, untuk rotate ini pakai center mouse ya, atau yang biasa kita pakai scroll itu sebenarnya bisa kita pencet. Nah, kita pencet, kemudian pencet shift, sambil shift kita tahan, kemudian kita pencet roll, mouse roll yang tengah ini ya, center roll. Ini bisa kita rotate, atau dengan manual kita bisa klik ini juga bisa manual untuk memutar-mutar. Oke, ini tadi sudah 4. Kemudian terminationnya, yaitu arahnya, kita klik di sini aja nggak apa. Kemudian kita pilih bautnya, klik, kita tunggu loading. Oke, JIS saya pilih yang ISO. Nah, ini langsung masuk ke M6. Kemudian kita kasih ring plat pakai yang JIS ini. Nah, ini sudah masuk ya. Panjangnya kita samakan dengan yang tadi, 40 ya. Oke. Nah, ini sudah masuk untuk bautnya. Oke, shaft ini masih bisa kita putar seperti yang terlihat. Oh ya, ini spray-nya belum saya masukkan, pasaknya ya, kita masukkan aja spray-nya ini 1, 2, kemudian kita langsung, jangan yang atas ini ya, nanti dia akan tembus, jadi harus permukaan yang paling bawah. Kemudian kita masukkan di sini yang paling bawah juga. Oh, atau kita pakai yang lain lagi ya, ini supaya tutorialnya agak banyak ya. Dari tadi kita selalu pakai yang sirkular, ini saya pakai yang manual. Permukaan ini, kemudian dengan permukaan ini dia sudah menempel, kemudian kita tambah, kita pilih yang mate. Ini kan senternya harusnya sama dengan center yang di bawahnya sini. Nah, di sini finish. Nah, ini dia sudah masuk ya. Jadi permukaan ini kita tempelkan dengan permukaan ini, klik assembly, permukaan dengan permukaan, finish. Ini sebenarnya masih bisa kita geser-geser. Bisa juga ini kita tempelkan permukaan ini dengan permukaan ini, kemudian dia mungkin masih kita bisa geser ke sana, baru ini dengan ini. Cuma kalau kita klik di center sini, klik langsung ke sini, dia langsung masuk.
Cuman ini masih bisa kita putar ya. Nah, bisa kita putar ke sana. Supaya tidak berputar ke sana, permukaan ini harus kita tempel di permukaan yang ini. Nah, setelah ini dia tidak bisa kita geser-geser. Ini tadi lupa ya, masih juga sama. Atau juga yang tadi permukaan ini dengan tempel ini, saya mau masukkan yang ini dengan senternya ini. Center ini dengan center ini. Apply. Oke, berarti dia sudah tidak bisa berputar juga karena dia sudah menempel center ini dengan center bawahnya, center ini dengan center bawahnya, kemudian permukaan yang bawah tadi dengan permukaannya shaftnya. Jadi ini bisa berputar. Kita bisa mematikan putaran ini dengan cara supaya dia benar full constraint ya. Kita bisa menempel dengan kita buka dulu ini shaftnya di sini. Originnya kita buka karena saya akan menempelkan originnya. Origin yang ini YZ dengan YZ nya bukan YZ, ini XY nya file rumah bearing. Sebentar, tadi saya salah pilih ya, saya undo dulu, escape file, shaft tadi mana shaft. Nah ini XY nya saya tempelkan dengan XY, harusnya sama sih ya, XY ini. Nah ini dia sudah menempel, dia sudah tidak bisa diputar. Cuman kelemahannya kita tidak bisa membuat simulasi ya. Ini potongan, gambar potongannya saya tutup aja. Ini sudah tidak bisa berputar karena tadi sudah terkunci ya. Tapi kelemahannya kita tidak bisa membuat simulasi. Jadi untuk bisa membuat simulasi ini saya delete aja lagi. Ini masih bisa memutar. Saya klik, saya pilih assembly lagi, assembly yang shaft tadi mana ini, XY dengan XY nya rumahnya, tetapi saya memilih yang angle direction finish. Nah, karena kalau angle direction tadi ini, karena dia sudut, bisa saya ketik 20, dia akan berputar. Kemudian ini saya ganti 45, dia akan berputar ke sana. Atau bisa juga kita klik, kita drive. Di sini ada pilihan drive. Kita klik kanan, kita drive. Nah, di sini seperti terlihat ya. Di sini kita bisa membuat simulasinya. Kita ketik 0 aja startnya. Terakhirnya kita pakai 900 umpama. Kita coba langsung play di sini ya. Dia memutar. Sangat mudah ya kalau kita pakai inventor ya. Kita bisa membuat simulasi memutar dari gear ini. Oke, kita oke dulu. Oke, di sini saya akan membuat view-nya supaya terlihat tembus pandang. Ini saya klik, ini transparan. Kemudian yang ini juga saya klik, kita cari filenya mana, ini filenya. Nah ini tutup casing, kita bikin transparan juga supaya terlihat dalamnya ya. Kemudian saya mau cari yang shaft tadi. Nah ini kita klik kanan, drive. Ini kita pakai 3000 sampai sudut 3000 ya. Kita play. Nah dia sudah memutar. Ini terlihat juga memutar ya dalamnya. Ini bearingnya tidak terlihat memutar karena ada tutupnya ya tadi. Saya lupa enggak saya buka. Oke. Seperti terlihat dia berputar. Ini berarti sesuai dengan ini ya. Kita bisa juga merekamnya ini di sini. Kita klik di sini. Kita bisa merekamnya. Mungkin untuk tutorial berikutnya aja. Jadi untuk pakai inventor
ya memang untuk program yang berbayar ya, jadi lebih powerful lah dengan yang kalau biasanya saya pakai FreeCAD ya. Kalau FreeCAD kan benar-benar gratis, untuk visibility-nya juga tidak bisa menggelap seperti ini, tapi dia untuk kerja sudah bagus lah. Dia juga parametrik. Saya klik lagi, kita klik ini untuk memperlambat atau mempercepat putaran seperti yang terlihat di sini. Total step, kemudian start end, ini 1 kali putaran. Kalau kita kasih ini stepnya adalah 10, kita coba, dia berputarnya akan lebih cepat karena dia bergeraknya setiap 10 derajat. Kalau ini 1, dia akan bergerak 1 derajat per detik sampai ini posisinya ke 3000. Ini sampai 3000 baru dia akan berhenti. Di sini ada pilihan start end, ini start end start lagi, berarti dia muter lagi, berputar terus. Kayak gini saya stop aja dulu, kita dari awal. Ini kita kasih 360 karena 1 putaran penuh, tetapi pilihannya kita ini. Oke, saya play, dia akan berputar terus setelah start lagi. Oke, sebentar, ini start and 1 kali ya, ini saya buat 10 kali. Ini saya ulangi, play 10 kali ya. Ini 1, perputarnya bolak-balik ya. Ini coba, ini kalau kita pakai ini harusnya kan start and start ya. Oh iya, dia balik lagi ke start ya, start kemudian end, selesai, kemudian dia berputar lagi kembali. Coba kalau start sampai end, coba ini saya kasih 10 kali. Oh, ini baru benar, dia berputar terus sampai 10 kali putaran, berarti 3600 putaran. Ini saya stop, mungkin view-nya akan kita lihat, shadow-nya kita kasih ambient aja, kemudian ground shadow, refleksnya kita perlihatkan, view-nya kita perspektif ya supaya terlihat bagus ya. Mungkin untuk tutorial saya hanya sampai di sini. Oke, ini saya putar, ini saya kasih 4 kali play. Oke, dia akan memutar sebanyak 10 kali dengan stepnya 4 derajat per detik. Oke, saya rasa tutorial untuk menggambar assembly di Autodesk Inventor cukup sampai di sini aja. Mungkin untuk tutorial membuat simulasi videonya di tutorial berikutnya aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.